Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Rian. Desa itu tenang, dihiasi hamparan sawah yang hijau dan aliran sungai yang jernih. Namun, di balik ketenangan desa, tersimpan sebuah legenda tua yang sudah dilupakan oleh banyak orang, kecuali oleh orang-orang tua yang enggan bercerita. Legenda itu adalah tentang Jelangkung. Rian adalah seorang pemuda yang cerdas. Namun dia sangat penasaran dan sering tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Suatu sore, ketika dia sedang nongkrong di rumah sahabatnya, Andi, percakapan pun berubah menjadi obrolan tentang hal-hal gaib. Teman-temannya mulai menceritakan berbagai pengalaman seram yang pernah mereka alami atau dengar dari orang lain. Namun, Rian hanya tertawa mendengar semua itu. Kalian percaya cerita kuno seperti itu? Jelangkung hanyalah mainan kayu, mana mungkin bisa mendatangkan arwah. Cemooh Rian. Andi, yang merasa tertantang, menatap Rian dengan serius. Kalau kamu berani, bagaimana kalau kita coba malam ini? Aku punya benda yang disebut-sebut bisa memanggil Jelangkung. Rian menyetujui tantangan itu dengan senang hati. Mereka memutuskan untuk melakukannya di rumah tua yang sudah lama kosong di ujung desa. Sebuah rumah yang sering disebut-sebut sebagai tempat angker oleh warga sekitar. Malam itu, setelah senja meredup dan kegelapan mulai merayap, Rian, Andi, dan beberapa teman lainnya berkumpul di rumah tua itu. Dinding-dinding rumah tersebut sudah lapuk, dan lantai kayunya berbunyi saat diinjak. Cahaya lilin menjadi satu-satunya penerang di ruangan itu. Andi mengeluarkan boneka kayu kecil yang terbuat dari batang pisang, lengkap dengan baju dari kain usang dan wajah yang digambar sederhana. Ini dia, Jelangkung, kata Andi sambil meletakkannya di tengah ruangan. Dia lalu merapalkan mantra yang dihafalnya dari neneknya dulu. Jelangkung, Jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, kalau datang tak dijemput, pulang pun tak diantar. Jelangkung, Jelangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, kalau datang tak dijemput, pulang pun tak diantar. Saat Andi selesai melafalkan mantranya, mereka semua terdiam, menunggu sesuatu terjadi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, dan Rian mulai tertawa kecil. Sudah kubilang, ini semua cuma omong kosong. Tidak ada yang akan terjadi. Namun, tiba-tiba lilin yang mereka nyalakan berkedip-kedip, lalu padam dengan sendirinya. Suasana menjadi gelap gulita, dan udara seketika menjadi sangat dingin. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di dinding, seperti ada yang mengetuk dari luar. Mereka semua terdiam, tak berani bergerak. Ketukan itu semakin keras dan semakin dekat, sampai terdengar seperti ada seseorang yang berjalan mengelilingi rumah. Rian mulai merasakan bulu kuduknya merinding, tetapi dia berusaha tetap tenang. Lalu, sebuah suara serak dan halus terdengar dari sudut ruangan. Siapa yang memanggilku? Seketika mereka semua merasa darah di tubuh mereka membeku. Boneka Jelangkung yang tadinya diam saja, perlahan-lahan mulai bergerak. Kedua tangannya yang kaku mulai terangkat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengendalikannya. Rian menatap boneka itu dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siapa yang memanggilku? Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Boneka itu kemudian berdiri dan melangkah dengan gerakan yang kaku namun pasti. Rian, yang tadinya berani, sekarang merasa sangat ketakutan. Dia mencoba untuk berkata sesuatu, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Teman-temannya pun tampak ketakutan. Beberapa di antaranya sudah mulai berlari keluar ruangan. Namun, pintu rumah tua itu tiba-tiba menutup sendiri dengan keras, mengunci mereka di dalam. Andi yang dari tadi terdiam akhirnya berteriak, "Maafkan kami hanya ingin membuktikan keberadaanmu. Kami tidak bermaksud mengganggumu." Namun, suara dari sudut ruangan itu hanya tertawa kecil. "Kalian sudah memanggilku, dan aku datang. Sekarang aku ingin bermain." Boneka Jelangkung itu mulai bergerak lebih cepat, mendekati Rian yang masih berdiri mematung. Wajahnya yang sederhana tiba-tiba berubah menjadi mengerikan, dengan mata yang berkilat-kilat dan senyum yang menyeringai. Tiba-tiba, boneka itu melompat ke arah Rian dan menggigit tangannya dengan gigi kayu yang tajam.
Rian menjerit kesakitan dan terjatuh ke lantai. Andi dan teman-temannya mencoba menolongnya, tetapi boneka itu begitu kuat dan tidak mau melepaskan cengkeramannya. Saat Rian berusaha meronta-ronta, dia melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata merah menyala. Bayangan itu perlahan-lahan mendekat, membuat suasana semakin mencekam. Kalian telah membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Sekarang kalian harus menanggung akibatnya. Suara itu berbisik, penuh ancaman. Merasa tidak ada harapan, Andi teringat kata-kata neneknya. Dia segera meraih jelangkung yang masih menggigit Rian. Dan dengan sekuat tenaga dia berteriak, "Jelangkung, jelangkung, pulanglah, dan bawa semua yang kamu bawa." Dalam sekejap, boneka itu terlempar ke udara, dan bayangan hitam itu menghilang seperti asap yang tertiup angin. Suasana menjadi sunyi senyap, hanya suara nafas mereka yang terdengar. Pintu rumah tua itu terbuka perlahan, dan mereka semua segera berlari keluar, meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Rian, yang terluka parah, segera dibawa ke rumah sakit. Luka gigitan di tangannya tidak biasa, dan dokter pun tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Selama berminggu-minggu, Rian terbaring di rumah sakit, dengan tubuh yang semakin melemah dan suara yang mulai menghilang. Meskipun dia akhirnya pulih, Rian tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Wajahnya pucat dan matanya selalu tampak kosong, seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia tak pernah lagi tertawa atau meremehkan cerita mistis. Setiap kali ditanya tentang kejadian malam itu, dia hanya terdiam dan menundukkan kepala. Desa itu kembali tenang, tetapi tidak pernah lagi ada yang berani menyebut nama Jelangkung. Rumah tua di ujung desa itu tetap kosong, menjadi saksi bisu dari kejadian malam yang mengerikan. Para penduduk desa, terutama orang-orang tua, hanya bisa berpesan kepada generasi muda. Jangan pernah bermain dengan sesuatu yang tidak kalian mengerti. Dan begitulah, cerita tentang Jelangkung menjadi legenda yang semakin dalam mengakar di desa itu, sebagai peringatan bagi siapa saja yang berani menantang dunia gaib. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.